Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Jamovi untuk menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, tentunya ketika kita ingin mengolah suatu data, kita harus memiliki data mentahnya terlebih dahulu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi data yang saya tampilkan ini merupakan data hasil riset yang saya lakukan bersama dengan teman sekelompok saya. Saya membuatnya ke dalam Excel supaya lebih memudahkan saya dalam memindahkannya ke aplikasi Jamovi. Karena jika saya memindahkannya secara satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi teman-teman boleh menggunakan cara ini juga agar kalian nanti mudah memindahkan data yang kalian peroleh ke aplikasi Jamovi-nya ya. Baik, jika sudah seperti ini tinggal kita salin. Tinggal kita klik kanan, lalu copy, lalu kita beralih ke Jamovi. Ya, seperti ini teman-teman, tampilan Jamovi. Kita tempel. Sudah langsung tertempel ya teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu. Ya. Untuk data variabelnya ini boleh diganti menjadi nama siswa. Dan untuk yang ini boleh diganti menjadi nilai UTS. Baik. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, kita mengklik yang exploration ya teman-teman, lalu klik deskriptif. Selanjutnya kita masukkan nilai yang UTS ke kotak variables dan outputnya sudah keluar teman-teman. Ya, jadi sudah ditampilkan di sini nilai min-nya dari nilai UTS yang saya peroleh dari hasil riset saya itu ada 74,1. Nilai mediannya 73 dan standar deviasinya ada 8,45. Nilai minimum atau nilai paling kecil dari nilai UTS tersebut adalah 55 dan nilai maksimum atau nilai tertinggi atau nilai terbesar adalah 95. Nah, jika teman-teman ingin mencari nilai ukuran pemusatan dan penyebaran data yang lain seperti modus, teman-teman bisa mengklik fitur mode atau fitur zoom, atau ketika teman-teman ingin mencari variance, klik yang variance. Ketika teman-teman ingin mencari atau ingin mengetahui nilai dari rentang data yang teman-teman peroleh, boleh teman-teman klik fitur range. Atau ketika teman-teman ingin mengetahui nilai jangkauan interkuartil, teman-teman bisa mengklik fitur EQR. Nah, langsung keluar outputnya teman-teman seperti ini. Langsung tertera di sini berapa EQR-nya, berapa range-nya, berapa variance-nya, berapa modusnya, langsung tertera di sini ya teman-teman. Lalu jika teman-teman ingin mencari nilai persentilnya, klik yang ini teman-teman. Nah, nanti langsung muncul di sini dia teman-teman nilainya. Nah, ini nilai persentilnya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mencari nilai lain seperti mungkin error of mean-nya, bisa klik yang ini. Ya, langsung keluar juga ya teman-teman. Di sini dapat kita lihat sama-sama. Nah, selain fitur ini teman-teman, fitur yang tadi, ada juga namanya fitur distribution, yang mana dia terdiri dari fitur skewness dan kurtosis. Nah, kedua fitur ini teman-teman digunakan untuk mengetahui apakah data
yang kita dapat atau yang kita peroleh itu distribusinya normal atau tidak, begitu. Jadi data dapat dikatakan normal distribusinya bila nilai skewness dan nilai kurtosisnya itu tidak jauh dari angka 0, teman-teman. Nah, seperti data yang sudah saya tampilkan ini, nilainya tidak jauh dari 0 ya teman-teman. Dapat juga kita lihat bersama-sama, nilai kurtosisnya itu ada 0,435 dan skewness-nya dapat kita lihat sama-sama ini teman-teman, masih tidak jauh dari 0. Jadi dapat dikatakan data yang saya tampilkan ini distribusinya normal ya teman-teman, datanya normal. Nah, untuk mengecek dan juga untuk mengetahui apakah data dari teman-teman itu normal atau tidak, bisa juga diklik fitur Shapiro-Wilk, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah data dari teman-teman dapat dikatakan normal atau tidak, kita bisa memperhatikan Shapiro-Wilk P-nya, teman-teman. Nah, jika Shapiro-Wilk P-nya itu berada di nilai 0,05, maka data dari teman-teman dapat dikatakan normal. Seperti data yang saya tampilkan ini teman-teman, nilainya adalah 0,528. Jadi dapat dikatakan data yang saya tampilkan atau data yang saya peroleh merupakan data yang distribusinya normal ya teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan fitur QQ ini teman-teman, QQ plots. Ya, di sini akan ditampilkan seperti ini outputnya. Nah, jika titik-titik ini teman-teman mendekati garis ini, maka data teman-teman itu merupakan data yang normal. Jadi semakin jauh dia semakin tidak normal datanya teman-teman. Nah, ada juga jika teman-teman ingin mencari nilai box plots teman-teman, klik yang ini teman-teman. Nah, kita klik. Nah, maka tampilannya akan keluar seperti ini teman-teman. Jadi yang di tengah ini merupakan nilai min ya teman-teman, dan pusat datanya itu di sini dan penyebaran datanya itu di sini ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara mencari, cara mengelola atau cara menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data menggunakan Jamovi teman-teman. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Jika terdapat tutur kata saya yang salah, saya memohon maaf. Demikian, terima kasih.